3-1 itu udah top banget. Lebih-lebih 1-0, 2-1 karena memang ketat ini. Pertarungan gengsi, pertarungan emosional. Ini anak-anak muda siapa yang bisa kendalikan, permainan, bisa menenangkan dengan banyaknya jam terbang, banyaknya kompetisi yang jalan dan berkualitas di tanah air, mudah-mudahan sedikit banyak membentuk, mentalitas anak muda kita gitu ya. Kan pengalaman nggak bohong gitu ya, ketika jam terbang mereka pede pegang bola, passing dengan umpan-umpan pendek. Sintayong senang sekali gitu. Jiwa petarung ya, tempur, wing kita kiri kanannya juga cukup bagus, kuat ya untuk melakukan overlapping ke depan, tusukan, kemudian crossing. Mudah-mudahan Sananta striker yang tinggi, Jauh Hari yang terus bergerak bisa merepotkan Thailand dan cari poin. Yang pasti ini adalah partai menarik buat Thailand, ini kesempatan buat revenge dari kekalahan 2-5 di partai final SEA Games 2023. Itu pertandingan yang paling menarik ya, gol terbanyak antara Indonesia Thailand sepanjang sejarah. Kemudian ada tercipta 16 kartu kuning, ada 6 kartu merah, dan yang paling menarik adalah harus digelar selama 120 menit, di mana awalnya Indonesia sudah menang 2-0 lewat gol dari Ramadan Sananta, kemudian dibalas 2-2 dan akhirnya Irfan Jauhari, kemudian Fajar Fatur Rahman dan Beckham Putra bisa membuat kita unggul di babak perpanjangan waktu. Dan ini yang akan membuat pertandingan akan menjadi menarik ya, di mana Indonesia sejatinya dalam beberapa event partai final melawan Thailand itu beberapa kali menang. Sebagai contoh misalnya 2019 SEA Games kita di penyisihan menang 2-0 melawan Thailand. Itu di tangan Indra Safri. Kemudian membuat Thailand gagal lolos ke semifinal SEA Games. Kemudian terakhir pada 2019 di Piala AFF U22 Indonesia menang 2-1 melawan Thailand di partai final, dan ketika itu ditangani oleh pelatih Indra Safri. Artinya kita punya sejarah, kita bisa menang lawan Thailand. Tapi bicara pemain, Thailand hanya punya 3 pemain jebolan SEA Games. Kiper Sriawat, kemudian kapten tim Bonsapai dan Bonapai yang merupakan striker nomor punggung 8. Artinya harusnya Indonesia punya kemampuan untuk unggul atas Thailand. Ditambah lagi kalau dari segi masa istirahat, Indonesia punya masa istirahat lebih banyak dibanding Thailand. Thailand baru saja menyelesaikan penyisian grup A dengan mengalahkan Kamboja 2-0, sementara Indonesia sudah terlebih dahulu menyelesaikan tugasnya menang 1-0 susah payah melawan Timor Leste. Kalau saya sih optimis kalau para pemain diberikan motivasi tinggi, kemudian diberikan suntikan moral yang baik bahwa mereka ini bukan tim bukan tim kelas 2, tapi mereka adalah pemain-pemain pilihan yang memang dipilih untuk tampil di U23 dan merupakan yang terbaik saat ini, dan motivasi itu yang dibutuhkan oleh para pemain timnas kita. Saya ingat sekali waktu zaman Indra Safri itu selalu bawa psikolog. Entah di zaman Sintayong saat ini apakah psikolog juga dibawa untuk kemudian membenahi sisi mental para pemain kita. Tapi kalau udah pertarungan semifinal, kan pertaruhannya lolos atau gagal, kan seperti itu. Jadi pilihannya cuma 2, berikan yang terbaik untuk tim nasional Indonesia, dan jangan lupa kita juga punya kebanggaan tersendiri kalau kita bisa mengalahkan Thailand di kandangnya. Bagaimanapun saat ini Thailand tetap merupakan raja ASEAN dengan segala prestasinya di level Asia Tenggara, baik itu di SEA Games, di level kelompok umur U23 sampai kemudian di level senior. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Kalau kita percaya dengan kemampuan yang kita miliki, kita bisa mengalahkan siapa saja. Ya, untuk supporter Indonesia dan untuk para pemain khususnya ya, berikan yang terbaik untuk tim nasional Indonesia, karena ini adalah semifinal, ada harga diri bangsa yang dibawa, kemudian juga ada nama bangsa yang juga dipertaruhkan, dan yang pasti ini bukan piala kaleng-kaleng. Banyak orang menyebut ini piala ciki dan sebagainya, tapi untuk level Asia Tenggara ini adalah kejuaraan yang harus kita raih prestasi semaksimal mungkin, karena harus dicatat dan diingat bersama-sama, hanya juara lah yang dicatat dalam sejarah. Jadi berikan yang terbaik dan kita berikan dukungan seoptimal mungkin untuk tim nasional Indonesia. Bangkit sepak bola Indonesia, semangat menolak menyerah. Iya, yang pasti sebagai warga negara Indonesia ya, meskipun banyak orang yang bilang wah ini mah piala U23, piala kaleng lah segala macam, tapi menurut saya ini adalah ajang pembuktian bagi kita, pembuktian bagi timnas Indonesia untuk membuktikan diri bahwa kita masih mampu merajai ASEAN.
Dan inilah kesempatan bagi anak-anak muda Garuda untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Senang banget, pasti bangga banget, apalagi ya Indonesia sama Thailand. Thailand kan lawan yang salah satu terkuat lah di Asia Tenggara kan. Jadi Indonesia bisa menang lawan Thailand sudah luar biasa, keren banget, bangga. Seru banget nontonnya juga deg-degan dan senang lihat hasilnya. Garuda Muda bisa berjaya di lapangan. Selamat Timnas AFF Under 23, sebuah kehormatan ya bisa menang untuk negara kita, dan ini juga terkait berkah untuk HUT SCTV yang ketiga-tiga. Senang banget, bangga banget. Oh, Masya Allah menang ya, wah luar biasa. Ini pasti juga jadi kado buat SCTV, meskipun acaranya sempat ya harus mengalah ya. Kita juga, tapi kita support untuk memajukan sepak bola Indonesia, apalagi hadiahnya menang, Masya Allah. Jadi sesuatu yang membahagiakan dan juga mengharukan pastinya buat kita yang terlibat di HUT SCTV. Karena kita sambil nonton juga di belakang tadi pas udah 1-0 gitu-gitu, kita menang. Yeay, akhirnya Indonesia menang. Apalagi tadi gol pertamanya seru banget. Apalagi selebrasinya tadi keren banget. Jadi semangat terus buat Timnas Indonesia.